Apa yang kalian tahu dari video barusan? Ya, kalian cari tahu sendirilah jawabannya, gak usah saya terus ya. Video tersebut merupakan salah satu dari contoh Kuleshov Effect yang digagas oleh Sergei Eisenstein dengan montase Sovietnya. Ya, dia merupakan salah satu sutradara di era film bisu. Terus kalian tahu nggak sih film bisu kayak gimana dan apakah kalian pernah nonton? Kalau kalian belum tahu, sini aku ajarin, aku kasih tahu apa itu era film bisu. Kalian tahu nggak sih bahwa film bisu itu nggak sepenuhnya bisu? Film bisu merupakan sebuah film yang direkam tanpa membawa suara dialog oleh para aktor. Karena pada zaman itu teknologi perekaman belum secanggih sekarang. Dan kalian tahu nggak sih kalau film bisu itu sebenarnya masih ada sedikit suaranya, tapi bukan dialog, melainkan musik. Dan uniknya, musiknya itu tidak direkam bersamaan dengan filmnya, melainkan musik tersebut dimainkan secara langsung, secara live oleh para orkestra yang dimainkan pada sebuah bioskop. Film bisu itu unik. Kenapa unik? Karena pada zaman itu film bisu itu direkam rata-rata one take shot. Era film bisu itu filmnya unik-unik loh. Kenapa unik-unik? Karena film bisu itu rata-rata mereka merekam menggunakan, kalau zaman sekarang itu terkenal dengan istilah one take shot. Jadi satu adegan itu mereka menggunakan Jadi dalam satu adegan mereka merekam satu kali. Jadi dalam satu adegan mereka menggunakan satu kali perekaman saja dan dengan aktornya yang bergerak dalam sebuah set. Dan memang rata-rata dan karena konsep one take shot tersebut, film bisu rata-rata menggunakan pantomim ataupun mimik wajah untuk mengekspresikan atau menjelaskan sebuah adegan. Selain itu, mereka juga menggunakan semacam intertitle card ataupun semacam tulisan di antara adegan satu dengan adegan yang lainnya untuk menjelaskan isi dari sebuah adegan tersebut. Dan karena one take shot ini juga film bisu terkenal dengan film gaya komedi seperti Charlie Chaplin dan sebagainya. Dan ini uniknya, gak tahu sih tahun berapa sih, ada sebuah sutradara ataupun dan ini uniknya, suatu hari ada seorang yang bernama George Méliès yang dimana dia merupakan sebuah sutradara. Dan ini uniknya,
Suatu hari ada seorang yang bernama George Meles. Dia berpikir, kalau filmnya kayak gini, kayaknya membosankan deh. Kayak nggak ada adegan-adegan yang seru gitu. Akhirnya dia membuat sebuah efek. Akhirnya dia menciptakan visual effect pertama dalam sebuah film. Unik kan? Visual effect. Zaman segitu mana ada visual effect? Di sini uniknya. Jadi Bapak George Meles ini dia terkenal dengan sebutan penyihir sinema. Di mana dia menggabungkan adegan satu dengan adegan yang lain menggunakan konsep yang simple seperti cut kayak gini. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi dia menggunakan sistem cut to cut untuk jadi dia menggunakan teknik editing yang simple, tapi zaman itu merupakan sebuah era yang Jadi dia menggunakan teknik simple, tapi pada zaman itu masterpiece banget. Lalu selanjutnya ada lagi seseorang yang gak kalah menariknya, yang terkenal dengan Bapak Hollywood, yang bernama D.W. Griffith. Dia ini merupakan seorang maestro. Jadi dia ini merupakan seorang sutradara film yang memperkenalkan sebuah set yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat megah. Karena dia ini menampilkan sebuah film yang mungkin bisa aku bilang totalitas kali ya. Jadi dia itu menampilkan Jadi dia itu memperkenalkan sebuah teknik-teknik yang baru pada zaman itu, seperti close up shot, medium shot, wide shot, dan lain sebagainya, termasuk penggunaan set yang sangat besar untuk menampilkan sebuah adegan. Dan Pak Griffith ini termasuk pionir ya. Walaupun Pak Griffith ini merevolusi sebuah industri film pada zaman itu, tapi bisa dibilang beliau mendapatkan kecaman dari banyak sekali pihak, karena salah satu film yang terlaris yang pernah dia buat, yang pernah mendapat yang berjudul A Birth of Nation, dan pernah berhasil mendapatkan predikat sebagai film bisu terlaris nomor 1 di dunia pada zaman itu, dan mendapatkan keuntungan sekitar 10 juta dolar. Pak Griffith ini ternyata mendapatkan banyak sekali kecaman karena film tersebut kontroversial. Emang apa kontroversialnya? Karena film tersebut membawakan propaganda
rasisme. Karena film tersebut membawakan propaganda rasisme. Lalu setelah perang Robert Wiene dan F.W. Murnau. Oh, kontras tinggi. Yang Prancis endi? Loh. Oke. Kisah seperti mimpi. Yang Prancis apa, Cok? Ya lah, ini. Kok bos? Lalu lanjut lagi pada era setelah Perang Dunia Pertama selesai, Jerman yang pada waktu itu kalah pada sebuah perang, mereka mulai berkembang pada dunia film. Seseorang yang bernama Robert Wiene dan F.W. Murnau, mereka memperkenalkan sebuah gagasan yang bernama ekspresionisme Jerman, di mana film yang mereka bawa itu cenderung memiliki kontras yang sangat tinggi dengan set yang sangat abstrak dan tidak jelas seperti di mimpi, dan mereka membawakan angle kamera yang sangat-sangat unik, kayak miring, kayak ya abstrak gitulah. Jadi seakan-akan itu adegannya tuh kayak menegangkan, menakutkan, horor dengan kontras yang sangat-sangat tinggi. Hal tersebut terjadi karena pada zaman itu Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama, di mana mereka diluputi oleh rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa takut karena kehancuran negara mereka setelah Perang Dunia Pertama. Dan dari situlah para seniman yang ada di Jerman mulai mengekspresikan negara mereka dengan menampilkan film bergaya ekspresionisme Jerman. Lalu pada akhir era film bisu, penuntingan dengan ritme alat untuk revolusi, penuntingan untuk dampak, keterikatan bertabrakan. Soviet. Lalu pada akhir era film bisu, Uni Soviet mulai memperkenalkan dan mulai menjamah dunia film.
Dan dari situ tokoh yang sudah kita sebut di awal, Serge Eisenstein, mulai memperkenalkan montase Soviet dengan efek khasnya, yaitu Kuleshov effect yang sudah kita contohkan di awal tadi. Kira-kira dari sini kalian bisa tahu nggak kenapa kok adegannya kayak kosong gitu, nggak ada dialognya dan kayak flat gitu? Karena Pak Serge ini, karena beliau ini cukup unik. Dia ini tidak seperti sutradara-sutradara yang sebelumnya. Beliau itu memperkenalkan apa ya biasanya? Interpretasi. Beliau itu memperkenalkan sebuah teknik yang biasa pada zaman sekarang itu biasa kita sebut sebagai interpretasi cerita. Jadi beliau membiarkan kita sebagai penonton untuk menginterpretasi ataupun mencari jawaban dari cerita. Jadi beliau membiarkan kita sebagai penonton untuk menginterpretasi ataupun mencari jawaban dari sebuah visual yang ditampilkan pada sebuah film. Montase Soviet ini terkenal dengan adegan-adegan yang bertabrakan. Jadi satu shot, satu scene dengan scene yang lainnya itu sangat-sangat bertabrakan, sangat-sangat gak nyambung. Yang awalnya tiba-tiba ada di meja belajar, pindah ke wajah orang, pindah ke yang awalnya ada di meja belajar, pindah ke wajah orang, pindah ke tempat makan, pindah lagi ke kasur, pindah lagi ke alarm. Ya kayak cerita yang aku ceritain. Tiba-tiba yang awalnya adegannya itu dari sebuah adegan yang menampilkan piring dengan roti, dari sebuah adegan yang menampilkan sebuah makanan pada piring dan sebuah roti, lalu menampilkan wajah seseorang yang datar, lalu dia menampilkan lagi sebuah gadis yang tertidur, lalu dia menampilkan kembali sebuah gadis yang tertidur, lalu dia menampilkan sebuah gadis yang tertidur, lalu dia berganti lagi adegan ke wajah yang datar, lalu dia berpindah lagi adegan ke sebuah cewek cantik yang lagi apa ya gue jenenge ngono. Lalu berpindah adegan ke sebuah anak kecil yang berbaring di peti mati dan kembali menampilkan sebuah wajah pria yang flat. Lalu dia berpindah adegannya ke sebuah gadis yang sedang berbaring.
lalu dia kembalikan adegannya ke sebuah cowok yang flat lagi mukanya, dan dari situ adegannya terlihat sangat tidak jelas, tapi dari situ beliau membiarkan kita sebagai penonton untuk menginterpretasikan ataupun mencari cerita sendiri. Dan dari situlah apa ya, dan dari situlah teknik tersebut dikenal untuk menampilkan sebuah rasa yang tidak bisa diceritakan oleh sebuah film. Jadi ya kira-kira seperti itulah para sutradara yang terkenal dan alur sejarah era film bisu yang terkenal pada zaman dahulu. Sekian, terima kasih.